Saudara, gugatan penetapan tersangka lewat pra-peradilan adalah hak setiap tersangka, termasuk yang dilakukan oleh ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Apa yang bisa dilakukan Polri dan Kejaksaan Agung untuk bisa menang di pra-peradilan dan mengusut tuntas kasus ex-Jampitsus? Lalu bagaimana peluang Febri Adriansyah menang di pra-peradilan? Simak analisis Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting dan Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Kita harus memahami dulu tujuan daripada pra-peradilan itu. Jadi pra-peradilan itu bertujuan menyatakan secara formil tidak ada aturan yang dilanggar terkait dengan ketentuan formil. Nah, kalau penetapan tersangka dan penggeledahan yang menjadi satu ya permohonannya itu, maka fokus daripada kuasa hukumnya adalah tidak cukup bukti, minimum 2 alat bukti untuk menyatakan bahwa adanya pelaku ini sebagai pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Jadi 2 alat bukti. Sebenarnya dalam konteks pra-peradilan 2 alat bukti itu tidak ada nanti kaitannya dengan contohnya apakah barang itu ya dibuktikan secara mempunyai kualitas pembuktian milik si A atau si B atau si C. Jadi itu nggak masuk ke sana ranah sana. Dia cuma 2 alat bukti yang ada dalam ketentuan 235 di KUHP kita yang baru itu kan terkait dengan ada bukti surat, keterangan saksi. Jadi 2 alat bukti sudah cukup begitu untuk bisa menyatakan bahwa penetapan tersangkanya sah. Nah, terkait dengan penggeledahan juga, tentu penggeledahan itu dapat dilakukan tentu setelah adanya penetapan tersangka. Tetapi bukan hanya di tempat tersangka atau barang milik tersangka, barang milik yang lain yang ada kaitan dengan tindak pidana juga dapat dilakukan penggeledahan. Jadi sebaiknya menurut saya ini strateginya kurang pas sekaligus begitu ya. Untuk kalau mereka fokus terkait dengan barang bukti untuk menyatakan yang sering saya dengar di televisi menyatakan bahwa ini barang milik siapa harus dibuktikan dulu. Kalau itu yang menjadi fokus, lebih baik sekarang itu kan pra-peradilan bisa dipisah-pisah. Karena dalam aturan kita kalau diajukan subjek dan objek yang sama, nggak boleh lagi diajukan 2 kali, nebis in idem. Nah, seperti kita ketahui kasusnya Pak Rosuryo kan dia dipilah-pilah. Jadi sebenarnya menurut saya lebih tepatnya dia mengajukan terlebih dahulu sah tidaknya penggeledahan, baru nanti penetapan tersangka. Nah, kan ini kalau fokusnya terkait dengan barang bukti ya, itu milik siapa atau bukan siapa. Itu yang terkait dengan Kortas, Tipikor. Nah, terkait dengan kejaksaan, ini kan kejaksaan sprindik terkait dengan pencucian uang. Nah, kalau kasus pencucian uang dipermasalahkan terkait dengan penetapan tersangka dan penahanan, nah memang di dalam konteks pencucian uang itu pasal tertentu yang menyatakan tidak perlu predikat krimnya dibuktikan terlebih dahulu. Nah, dengan keadaan seperti ini, maka barang itulah yang dianggap sebagai bukti, sebagai dasar bahwa tidak bertuan. Dengan tidak bertuannya barang tersebut, maka barang tersebut yang saat itu ada pada orang tersebut, di rumah orang tersebut, maka itu dianggap sebagai pemiliknya. Ya, nah, jadi dugaan terkait dengan ini merupakan cukup bukti untuk menyatakan bahwa ini dapat dinyatakan sebagai suatu bukti permulaan yang cukup atau 2 alat bukti yang cukup. Nah, tetapi sekali lagi memang agak abu-abu ya kalau di kejaksaan ini. Tapi kalau di Kortas, menurut saya lebih cenderung kekuatan untuk menangnya lebih besar ya, karena itu digabung permohonannya antara penetapan tersangka dan penggeledahan. Sebenarnya fokusnya harusnya permohonan pra-peradilannya di penggeledahan dulu. Tetapi kalau di kejaksaan ada kemungkinan menurut saya ya, karena sepanjang nanti alat bukti tidak cukup menyatakan bahwa ini tidak ada bukti awal terkait dengan predikat krimnya, maka pencucian uangnya itu yang menyatakan sebagai tersangka agak lemah. Jadi
ah, kalau di kejaksaan kelihatannya kalau bukti kuat kemungkinannya bisa menang, tapi kalau yang di Kortas agak lemah saya kira begitu. Tapi kalau kita bicara soal bukti memang sedikit lemah gitu ya, mungkin kaitan antara bukti dan juga predicate crime-nya. Tapi kalau bicaranya soal hukum acara pidananya, Prof. Jamin, menyoal soal prosedurnya misalnya atau typo di surat perintah penyidikan misalnya, apakah tetap ada peluang besar bagi FA untuk menang? Jadi pengalaman saya juga di permohonan pra peradilan maupun sebagai ahli, hal-hal seperti itu kelihatannya bukan yang substansial ya, terkait dengan konsep daripada permohonan pra peradilan itu menyatakan tidak sahnya hal-hal upaya paksa ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dan 158 yang menjadi objek pra peradilan. Jadi kalau dia terkait dengan tanggal yang sangat menentukan, contoh saya kira penyidikan mulai berlaku tanggal 15 begitu, tapi tanggal 14 sudah dilaksanakan, itu kan substansial ya, nggak boleh typo tapi bahaya. Tapi kalau typo terkait dengan nama orang, typo terkait dengan pasal yang disampaikan begitu, tetapi tidak mempunyai relevansi ya terkait dengan uh, 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 substansi, itu nggak begitu diperhatikan ya dalam proses pra peradilan itu. Jadi nanti tergantung kepada saksi nanti yang akan menerangkan dan ahli yang dalam pra peradilan. Jadi kalau sifatnya tidak substansial, saya kira kalau typo nggak menjadi bahan pertimbangan itu sama hakim dalam memutuskan untuk mengabulkan begitu. Oke, baik. Saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, saat ini memang kasus bergulir di Kejaksaan Agung, namun saat ini dari pihak Febri Adriansyah mengajukan 2 pra peradilan, yang pertama untuk Kejaksaan Agung, yang kedua untuk Polri. Nah, apa kemudian bisa nyambungnya gitu Pak? Sekarang kan yang sedang berjalan di Kejagung, tapi kemudian kenapa pra peradilan juga harus diajukan untuk status tersangka yang diberikan oleh Polri? Apakah masih relevan jika pihak dari FA ini mengajukan pra peradilan untuk sprindik tersangka dari Polri? Ya, baik. Terima kasih. Sebagaimana yang telah kami perkirakan pada saat kami menyampaikan beberapa kali di media bahwa tersangka FA akan mengajukan upaya perlawanan melalui mekanisme hukum yang berlaku, yaitu pra peradilan. Dari apa yang disampaikan oleh kuasa hukumnya di pemberitaan-pemberitaan yang ada, yang kita pahami, itu sesuai dengan yang diperkirakan, meskipun penyidikan itu dilimpahkan ke penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, penyidik Polri terbuka untuk mendapatkan pengujian atas upaya penyidikan yang diantaranya melakukan upaya paksa. Itu terbuka, itu sudah kami sampaikan di Kortas Tipikor, meskipun itu dilimpahkan penyidikannya ke penyidikan Jampitsus. Itu sudah kita perkirakan, Mas Bre, itu terbuka gitu. Siapapun, meskipun itu katakanlah bukan FA, bahwa penyidikan Polri yang itu melakukan upaya paksa dari penggeledahan kemudian penetapan tersangka terlebih dahulu, baru kemudian dilimpahkan, karena sudah ada proses penyidikan dan melakukan upaya paksa. Jadi penyidik Polri tetap terbuka mendapatkan gugatan di pra peradilan atas upaya paksa yang dilakukan dalam penyidikan yang sebelum dilimpahkan. Nah itu, jadi kita memahaminya apa yang dimaksud oleh FA melalui kuasa hukumnya, tentu objek pra peradilan yang dimaksudkan kepada penyidikan Polri, penetapan tersangka dan penggeledahan itu adalah gugatan sebelum dilimpahkan ke Jampitsus. Karena bagaimanapun sebelum dilimpahkan kan mereka menetapkan tersangka dulu. Nah itu sudah kami tanyakan ke Kortas Tipikor, termasuk pada saat itu kita memberikan pandangan-pandangan, kemungkinan-kemungkinan ada celah ketika ada upaya pra peradilan, termasuk yang salah satunya ada yang paling penting adalah penggeledahan. Apakah penggeledahan
yang dilakukan oleh penyidik Kortas Tipikor itu sah menurut KUHP. Baru kemudian penetapan tersangka. Soal bagaimana strateginya tentu itu adalah kehendak dan kemauan daripada kuasa hukum FA, ya kita tidak ingin mencampuri. Tapi tadi Prof. Jamin Ginting sudah memberikan tips itu strateginya. Tapi itu tentu di luar apa yang kami maksud ya. Yang intinya kami sudah berdiskusi dengan Kortas Tipikor, kemungkinan akan ada upaya peradilan meskipun berkas penyidikan itu dilimpahkan ke penyidikan Jampitsus. Itu Mas Brebana. Kemudian yang perlu disiapkan mungkin untuk Kortas Tipikor agar tidak kalah di pra-peradilan melawan FA seperti apa, Pak Yusuf? Ya, pada saat kita bertemu ya tentu siapapun penyidik ya pasti ya ketika melakukan upaya paksa sesuai dengan KUHP yang saat ini ya mereka pasti menyatakan siap. Nah, oleh karena itu pada saat kita bertemu ya kemungkinan celah-celah formil yang akan dimohonkan di pra peradilan itu ya kita mencoba memberikan pandangan-pandangan melalui pertanyaan-pertanyaan dan itu dapat dijawab. Di antaranya penyidik juga sudah meminta keterangan ahli, ada satu profesor, satu doktor ahli hukum pidana kaitannya dengan langkah-langkah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, penetapan tersangka berdasarkan KUHP harus berdasarkan minimal 2 alat bukti itu sudah dijelaskan, termasuk izin penggeledahan dari pengadilan juga ada. Tapi tentu apa yang kami sampaikan itu sekali lagi memberikan pandangan-pandangan, kemungkinan celah yang itu akan kita lihat nanti bagaimana hakim mempertimbangkan berkas-berkas permohonan pra peradilan, apakah celah-celah yang dimaksud sesuai dengan KUHP itu ada di penyidikan, maka ketika itu ada penggeledahan itu memiliki celah tidak sesuai dengan KUHP, ya kemungkinan itu akan bisa dibatalkan. Tapi kalau sejauh celah-celah itu menurut hakim sudah tidak ada dan semua persyaratan formil di dalam upaya paksa melakukan penggeledahan itu sesuai dengan KUHP, ya optimis penyidik ya bisa dikatakan menang. Tapi sekali lagi ini tentu kita menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh FA karena itu dijamin oleh KUHP. Oleh karena itu ya kita serahkan bagaimana nanti hakim tunggal memeriksa permohonan kuasa hukum FA terkait dengan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik Kortas Tipikor, penggeledahan dan penetapan tersangka. Itu kita serahkan saja. Dan penyidik menyatakan sejak kita bertemu siap dan telah menjelaskan hal-hal apa yang harus dipersiapkan. Saudara, kami tutup breaking news kali ini. Update terkini pemeriksaan ex-Jampitsus Febri Adriansyah dapat Anda saksikan di program lain di Kompas TV. Sampai jumpa.